besar Mas Bun? Enggak. Gini bos, manajemen uang. Usaha bengkel itu berdiri di atas dua perkara. Satu, kualitas. Ya. Yang kedua, kepercayaan. Ini bisa lahir dari dua sisi. Orang datang karena percaya, orang datang karena kualitas. Kenapa saya pakai dua? Banyak orang masuk bengkel belum tahu kualitas tapi percaya berdasarkan info media. Ya, lahirlah rasa percaya. Kan kualitas belum tahu. Tapi pandangan kualitas secara teoritis tahu dari lihat garapannya. Jadi duanya saling menguatkan. Tapi setelah itu, ya setelah datang akan berdiri di sini, bos. Ini yang jadi kekuatannya. Ini bisa hancur kalau ini jelek. Bisa hancur kalau ini jelek. Nah, pada kasus masalah spare part tadi, kadang kita udah bener. Ingat ya, kita udah bener. Tukang korter sudah bener. Tapi produk ini yang membunuh kita sebagai bengkel. Ini mas. Nah, kalau di posisi seperti ini, mana yang harus kita korbankan? Kita yang harus berkorban. Kenapa? Orang kan tidak tahu masalah seperti ini. Ya toh? Yang tahu adalah kita. Kita yang menyediakan part, kita yang menangani. Kita tahu ini bermasalah, tapi nggak mau rugi atas produk yang sudah kita beli. Kita memasukkan itu jatuhnya ke konsumen. Bayangkan 3 hari bermasalah. Apakah mungkin konsumen akan menyalahkan motor? Nggak mungkin mas. 3 hari loh. Bahkan 1 bulan pun, bahkan 6 bulan pun kita masih bisa dipersalahkan. Itulah konsumen. Ngono mas. Tapi bedanya adalah kalau 3 bulan ngebul lagi, ini kita bisa ambil posisi tengah. Ya, cara pakai. Sering ini jadi senjata andalan. Oh jenengan nganggone ngawur. Oh jenengan inreyene salah. Oh jenengan ini. Walaupun bahasa ini sejatinya tetap ada kesalahan teknis di proses masang. 3 bulan mas. Nah kadang produk ini penyakitnya. Kita masang bener mas, korter bener, produknya jelek, 3 bulan rusak. Apakah konsumen akan menyalahkan produk? Nggak ada ceritanya bos. Konsumen pasti cenderungnya nyalahin kita, mekanik. Wis. Makanya mas, saya pilih-pilih banget sama yang namanya produk. Aku pilih-pilih banget. Karena apa? Kredibilitas kita ya itu sangat ada poin. Berapa persen? 40% ada di produk. Itu fakta. Sederhananya gini, sehebat apapun kamu ilmunya, secanggih apapun kamu nangani unit, tapi produk yang bermasalah itu akan membawa segini nih pada kualitas kerja. Gitu bos. Nah kadang kita salah-salah tapi produknya mampu bertahan. Nah kan makanya saya bilang 40% produk itu menyuplai pada kualitas bengkel.
gitu. Tapi ya masalah produk ya, kebanyakan bengkel itu patokannya di sini, untung besar. Jadi andalan. Untung, kenapa? Produk KW ya dengan ori, kalau kalian lihat di sosmed itu lebih banyak yang ini bos. Alasannya yang ini adalah ketersediaannya langka ya, alasannya ini. Padahal enggak gitu-gitu juga. Contohnya piston ori ya bos, belinya berapa? 160.000 sampai dengan 180, tergantung jenis, sampai 200. Ini harga umum. Ini beda motor, beda harga ya. Mau ngambil untung berapa bos? Ini dijual 300 misalnya, nggak mungkin. Karena apa? Harga part ori itu publik ya, harga part ori itu publik, ada katalog resminya, pakai head. Dan mentok-mentoknya ya bos, ngambil untung pada part, karena kita mekanik, kita bengkel, kita pedagang, itu maksimum 10%, maksimum segitu. Ini barang ori ya. Tapi barang KW ini bukan rahasia, ngambilnya berapa ini ya, pada part tertentu itu 100% ya. Rendah-rendahnya berapa bos? 50%. Ada yang ngambilnya segini mas. Dan ini hanya terjadi pada produk KW. Produk ori mustahil. Produk ori itu maksimum 25%. Itu udah tertingginya bos. Tapi KW bisa 100%. Tinggal lihat pelanggannya. Kenapa? Produk KW itu buta harga dasar. Silahkan dicek. Nah, kenapa bisa main harga kayak gitu? Gini, barang ori, contohnya piston aja 180.000 beli di toko. Orang beli sendiri pun bisa di kisaran ini ya. Barang KW jenengan bisa jual berapa? 140.000. Ini dianggap layak. Kenapa? Aslinya 180, KW-nya 140. Nggak mungkin separuh, nggak mungkin. Harga jualnya loh, ya toh. Atau di sini hanya ngambil di angka 120.000. Ya, ini harga belinya berapa? Sekitar 165. Yang jual segini ini harganya berapa bos? 70.000 bos. Sama 70.000. Tuh, mau mikir untung mana mas? Dijual 120 udah untung berapa? Dijual 140 lebih lagi. Kecilkan lagi bos. Jualnya berapa? 100.000. Modalnya 70.000 bos. 30.000 ya toh, 50.000 ya toh. 100% gokil. Padahal kita ngambil untung 100%, orang masih nganggap murah, layak jenenge barang ori. Karena orinya segini, kita kasih harga 140, modalnya segini, der. Jadi lebih asik main KW-an di sini bos. Untungnya udah gila-gilaan.
dan orang konsumen akan tetap menganggap normal. Oh asline besok 30 iki mitasi 140 ya patut. 120 lebih-lebih, 1.000 lebih-lebih. Gitu, Mas. Nah, makanya ketika saya mengkritisi barang KW itu di kolom komentar, oh, saya pakai 10 juta tahun, bla 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 bla. Kenapa? Padahal mereka nggak dibayar loh, nggak di-endorse loh, ya toh, nggak diupahi. Tapi secara tidak langsung, bengkel-bengkel itu khawatir apabila produk KW yang cukup populer di tempatnya itu mulai kehilangan peminat. Secara logika ekonomi, dia akan kehilangan pendapatan skrit, pendapatan dari keuntungan part. Padahal part itu selain satu mayoritas, ya, popularitasnya di sosmed, sering banyak bengkel posting-posting, banyak testimoni, saya pakai 5 juta, 30 juta, 20 juta tahun awet. Nah, di sini ada upah yang otomatis dari laba penjualan part. Jadi saya paham kalau teman-teman ketika saya ngulas produk, produk ini gitu kan, mereka mati-matian membela, bukan dibayar oleh produsen, tapi produsen memberi upah secara rahasia melalui ketimpangan harga. Terlebih lagi bengkel yang sudah nyetok produk, wis jamin tanpa diperintah, tanpa digaji secara langsung, tanpa di-endorse. Makanya aku nggak di-endorse, ya, aku nggak di-endorse, aku nggak ini, aku bukan fanatik. Manusia tidak akan serta-merta memuji, menyanjung, mendukung tanpa adanya ini. Nggak usah ngomong profit. Manusia secara psikologi kalau dapat ini siap membela. Karena apa? Itulah manusia. Rasa ngomong masalah apalah, kepedulian, kebijaksanaan jembut, bos. Ini bengkel, ya. Ini bengkel, bos. Ya. Bukan lagi ngomong akhirat. Bukan lagi ngomong agama. Bengkel itu adalah bisnis. Ya. Maka dalam bisnis itu hukum benefit, hukum profit adalah acuan. Beda dengan agama, Mas. Agama pun menawarkan apa? Benefit. Menawarkan apa? Profit. Apa? Benefitnya adalah tentram. Tentram mungkin nggak bikin kamu kaya, itulah benefit. Kemudian ngomong profit, ya. Profitnya agama, walau nggak bikin kamu kaya, tapi kamu kaya akan pahala. Ya, tiket ke surga. Kuwi jenenge profit, bos. Jadi itulah manusia. Manusia itu terdorong atas sesuatu. Ngono, bos. Jadi rasa sok-sokan bahasa jembut, njuprut lah. Tai kucing. Belain produk kok sampai mati-matian. Alah kayak Mas Bun enggak, sama produk ori Mas Bun bela-belain. Saya cerita gini, kenapa saya sama produk ori itu lebih cenderung, padahal saya nggak di-endorse. Aku nggak di-endorse, bos. Ya, dari segi benefit profit, ya kita lihat nih profit berapa, bos, barang ori. Ya, profitnya berapa? Kalau ngomong benefit, nah ini satu. Tadi kan kita bicara kualitas sebuah bengkel itu 40% ditopang oleh spare part.
yang berkualitas. Nah, ketika saya mengajukan produk yang ori, alasannya saya sederhana. Alasan ini, bos, bukan keuntungan secara material, tapi ya nama baik bengkel. Itu loh ilmu yang saya harapkan. Itu nggak sia-sia brodol gara-gara part yang bosok. Kenapa? Pengalaman banyak mekanik profesional hancur gara-gara part bosok. Kerjanya benar, masangnya benar, tapi partnya bosok ajur. Makanya pilihan di situ. Kalau ngomong profit, aku udah jelasin berapa sih profitnya jual barang ori. Aku di endor enggak. Nah, saya membahas tadi tentang psikologi manusia. Kenapa Mas Bun merujuk ke sana? Ya karena saya ada dorongan benefit. Benefit apa? Manfaat. Menjaga kualitas kerja, kualitas garapan. Walaupun setelah seperti itu pun banyak part ori yang bosok juga. Kenapa? Ya ini pilihan yang tidak bisa ditolak. Namanya ciptaane menungsa, bos. Bikinannya manusia cacat wajar. Yang produknya sing gawe urip ge ono ya mbok. Ada yang autis, ada yang cacat, ada yang buntung, ada yang tidak penuh otaknya. Ini kan namanya cacat produk. Apalagi part. Nah, tapi pilihan itu tetap menjadi pilihan yang bagi saya lebih baik. Itu kayak gitu. Ya, tapi kalau kamu bengkel, tujuannya apa? Mau cari kekayaan. Ini ya bos, aku pernah ngomong sama jenengan-jenengan semua bahwasannya bengkel itu nggak bakal bikin kaya, bos. Ngimpi, nggak akan bikin kaya. Kalau dari bengkel, tinggalkan bengkel kalau kamu mimpi kaya dari bengkel. Ya, tinggalkan bengkel. Cari usaha lain kalau mau kaya. Karena Pak, mustahil. Saya bilang mustahil kaya dari bengkel. Mustahil. Logika sederhananya, bengkel itu ya jasa, Mas. Jasa itu bisa dihitung. Kamu sehari bisa ngerjain berapa unit motor? Wis satu tenaga wis. Kalau nyervis 150.000 ya mas, ya, nyervis 1 unit 50.000, oke. Kalau mau dapat penghasilan 300.000 sehari harus punya motor 6 unit dengan tarif yang segini, bos. Selesai semua ini, ya 6 unit selesai, bos. Kamu dapat berapa? 300.000. Itu kan kotor. 300.000 ini kotor, bukan bersih. Kenapa? Ya, kenapa bos? Ada alat, ya. Alat itu akan ada rusak, harus ada penyusutan modal. Paham? Dari pendapatan kamu itu 50.000 itu di situ ada tempat yang harus dirawat. Oke, bengkel akan ada rusak, sewa harus dibayar, pajaknya harus dibayar. Oke, kemudian listrik. Ya toh, ada listrik, iya, apalagi sekarang zamannya impact, ngecas dan lain-lain. Impactnya itu alat bos, harganya jutaan. Scanner itu kepake di situ, harganya jutaan. Dari 50.000 yang kamu dapat dari servis 1 unit itu, kalau diambil neto bersihnya, dikurangi penyusutan modal, modal bengkel, modal alat ya, modal operasional ini itu, mungkin kamu di sini hanya dapat 30.000. Tuh. Berarti kalau mau dapat 300 bersih sehari, 10 unit sehari dengan nilai tarif yang sama 50.000. Mungkinkah? Mungkinkah sedangkan kamu 1 orang saja di sini? Sanggup enggak servis 10 unit sehari? Kamu sendirian, mustahil bos.
Mustahil. Belum iki motor mumeti, belum ini bodinya susah dicopot, belum ini soketnya ini, belum ini bautnya ada yang patah, belum ini ada yang dol, belum ini ada yang selek, belum ini ada yang nggak ketemu-ketemu, belum ini ada kabel yang rumit, bla 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 bla. Orang mungkin sanggup 10 unit selesai dalam 1 hari. Itu mustahil, itulah jasa. Lah kan punya karyawan Mas Bun. Nah, ini kadang orang mikirnya kalau punya karyawan itu tambah biaya pengeluaran. Paham enggak? Oke, dapat 10 unit. Nilai pendapatan kotor 50.000 kali. Ya kan? Berarti berapa? 500. Kalau 10, 2 mekanik. 2 mekanik bayarannya berapa sehari? Misalnya 200. Wis dari 500 ambil 200, sisa 300. Kurangnya operasional tadi. Ya, kurangnya operasional. Kamu dapat berapa jatuhnya? Ya cuma 100.000 juga, Bos. Ya toh, 3 mekanik sehari 10 unit, servisan 50.000, capeknya minta ampun. Orang bakal sugih, Bos. Kesele mondal mandil. Bayangin nyervis 10 unit, injeksi dengan ragam masalah, tarifnya 50. Walah, bengkel kaya penuh, kepalane bundas, ilmunya harus berjalan terus, urung mumet. Ditambah lagi ya Mas ya, 10 konsumen ini manusia ya, dudu wedus ya, 10 pelanggan, siji wonge rewel ya, siji wonge itu kaya emak-emak kehilangan suami, dandan ditunggoni bae Bos, bokak baut diamati ya, kayak KPK tuh. Yang satunya lagi karepe ngobrol bae dikit-dikit takon Bos. Coba bayangna, sing siji wonge menengan curigahan, sing siji wonge mbetetur ora enak ya, nyopot baut mas, wah 10 orang Bos. Bayangin Bos, 10 orang itu punya 10 karakter. Wis ya toh, ana sing ngeyel lah, ana sing sok pinter, ana sing aja. Total upahmu berapa? 100.000. Karena 2 karyawan atau 3 karyawan, kurangnya operasional, jatuhnya kamu sehari kerja cuma dapat segini. Sebulan berapa? 3 juta. Kamu nggak libur sama sekali. Sementara beban mental, pikiran, mikirin motor sing ruwet, perasaan ngadepi pelanggan, ini nggak layak Bos. Iya toh? Secara sosial ya, secara sosial kamu bengkel ramene pol, pelanggane jibun-jibun ya toh, ngeri. Orang mengira kamu kaya, padahal duitnya nol. Ki urung ngitung Bos, rokoke, kopine, obat kuate, ya mbok jamune. Urung jatah karo kene, nggo semangat urip ya toh, urung biaya nggo waktu libur mancing, duit 3 juta ludes Bos. Wis kono mumet. Jadi nyong yakin sampai hari ini pun saya jadi mekanik, mustahil kaya dari bengkel sebagai mekanik Bos. Terus mungkin kalian akan berpikir, si Bun tolol. Itu ada orang kaya dari bengkel. Yang tolol itu kamu, bukan saya. Ya, kenapa? Dia kaya apa? Jualan part. Paham Bos? Ini jenenge dagang. Tutulan spare part. Iya, ini. Ono loh. Di lain sisi dia itu jual beli motor. Apa Mas? Dagang. Dagang Bos. Wis Pak, apa meneh? Nah, bisa sugih Bos, yaitu dari ongkos yang fantastis.
Ongkos yang fantastis ini ngopo bos? Tetap dagang di dalamnya. Porting. Ya, morting motor RX satu berapa 2,5 juta. Wis. Nah, itu jasa Mas Bun. Aku tekok sopo ya sing arep morting 2,5 juta. Sopo sing arep morting 2,5 juta? Wong tuku buringe 2,5 juta. Mortinge tok samono. Ada yang mau beli ada. Itu sudah lain, Bos. Bukan kelas kita. Kalau ngomong kayak gitu, ya memek, Bos. Memek ono sing gratis, ono sing regane 80 juta. Nah, gue rasa ngomong karo aku wis. Podo-podo adol memek, Bos. Wis. Podo-podo bengkel wis. Podo-podo bengkel. Apa ya mungkin awakmu ki morting 2,5 juta ki payu. Ada Mas Bun, itu dia bukan kita. Ingat aku ngomong, itu dia bukan kita. Ojo mu padake sebagai nilai banding bahwa bengkel bisa kaya. Tetap nyong berkeyakinan bengkel nggak bisa kaya secara normatif. Kalau kamu pakai bilang ada loh, itu di tempatnya si Ano itu mortingnya segini loh Mas Bun. Iya, itu aku tak balik ke podo karo Mbak Mas. Ono memek 50.000, ono memek 80 juta. Iso sugi iso Mas. Iki kelon pindo 160 juta. Ini untuk mendapatkan 160 juta jebol memeke. Iya toh. Nah kamu mau di kelas yang mana? Mau di kelas yang 80 juta apa kelas 50.000-an bos? Ojo mau banding-banding ke. Itu kayak gitu. Jadi yen pengen sukses, yen pengen sugih, yo neng bengkel kita dolan. Part wis itu jalan kecil bisa menjadi jalan besar. Kepindone ya wis iki lah, pokoknya ini bisa kemana-mana ini. Jual karbu racing ya kan, jual karbu racing, tukune belinya itu kur 70.000 karbu cinahan ya toh. Pokoknya belanja modifikasi, mainkan sedikit, pakai sosmed, jual karbu racing. Piro regane Mas? Sing paling murah 450. Wis modal 70, larang-larangnya 120.000 didole 450 kan dagang bos, dagang. Kuwi jenenge dodolan, terus sugih juran, heeh. Wisan. Oh. Beli pengapian ya, pengapian motor lipan ya, motornya lipan bos. Regane piro? Belinya berapa? 650.000. Di branding pengapian YZ. Yo didole piro Mas? 2,5 juta. Sugih kanan. Ngono. Kuwi carane bos. Kuwi carane. Mergone apa? Aku bengkel puluhan tahun, Bos. Sung, Bos. Tuku kutang siji neh kek ra iso. Tekan saiki. Aku tak sampekno ya. Aku bengkel puluhan tahun, saya punya buku, saya punya data. Pendapatan jasa dikumpul ke sampai hari ini aku nggak bisa beli kutang satu lagi, Bos. Ra iso, Bos. Raiso bos. Wis ada yang bilang turun mesin ya, tarif di saya berapa? 400. Wis
Apa ya turun mesin itu sehari bisa dapat 10 unit turun mesin? Ora mungkin. Sebulan ya ada turun mesin piro 10 unit jret ongkosan 400 duit piro 4 yuta lah bayari karyawan piro bos etungen is yontek podo karo. Nah dari angka 50.000 servis itu nilai skala banding kemudian dinaikkan tentang kalau garapnya mesin turun mesin ya kan biaya operasional tenaga kerja lebih jatuhnya podo rakace. Jadi rumus matematika itu berjalan tetap. Terus turun mesin orang mungkin bos sehari itu bisa nggarap 5 selesai. Bisa tapi karyawannya ukah. Nah karyawan itu kudu dibiayai. Ya podo karo entuke cilik. Paham ya? Sudah mengerti sampai di sini tentang dunia perbengkelan. Saya sudah cerita beberapa paham tentang part. Kenapa ada orang bela-belain part padahal di endorse juga enggak. Terkoneksi dengan produsen juga enggak. Terafiliasi secara nyata juga enggak. Tapi ada sesuatu yang rahasia, yaitu keuntungan dari produk. Karena apa? Popularitasnya. Ya berkatnya produk. Kalau produknya nggak populer, bengkel-bengkel nggak bisa ikutan jualan secara gampang. Karena konsumen juga paham, gitu loh. Jadi ini namanya hukum mutualis simbiosis. Tidak ada hitam di atas putih, tapi saling menguntungkan. Itulah bisnis yang bagus. Nah, kalau produk-produk KW ini tidak mampu memberikan itu, tidak bisa meningkatkan brand, nggak mau bayar iklan untuk naik dan populer, ya susah. Kita bengkel pun mau nawarin produk nggak populer, kayak susah. Itu perjuangan puluhan tahun daripada para brand-brand tersebut. Makanya di sisi lain itu produk-produk ini kan bayar influencer, ya, bayar kreator-kreator bengkel gitu. Nah, keuntungannya apa bos? Zaman sekarang konten kreator receh. Ada program namanya afiliasi. Sret. Kita punya sosmed, ya kan? Kita punya sosial media nih. Kita membuat video bagus-bagus, bayarannya kalau laku. Ini sebenarnya afiliasi itu sangat menguntungkan produk. Kenapa? Jutaan orang bikin iklan gratis. Ya, mereka nggak perlu bayar, bos. Tapi kenapa para konten kreator receh ini lari-lari? Ya timbang tidak ada penghasilan sama sekali. Ya sampai belain, no, ini produk bagus, gitu, PNP, jos, saya sudah pasang puluhan kali, bla 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 bla. Afiliasinya berapa persen? 2%. Ya kan, 5%. Ya paling tinggi ini bos. Wih, kalau laku mas, kalau ndak laku sampean nggak dapet ini. Tapi video itu sudah tayang dan menguntungkan produsen. Itulah afiliasi. Sejatine ngono kuwi bos. Videonya tayang, nggak ada biaya produksi, bayar kalau ada pembeli, itu pun nggak seberapa. Produk populer, viral, iya toh, jos. Apalagi kalau sudah di sini nih.
Kalau sudah di sini nih bos, kalau di sini mending lah, apalagi di sini bos, mendingnya apa? Kontennya ditonton, ya, ada dolarnya, meski tidak ada penjualan. Kalau di sini juga, ya, produknya nggak laku, videonya ditonton, lumayan ada hasilnya walaupun kecil. Tapi kalau di sini, ini bos, tidak ada penjualan, tidak ada dolar. Iya toh? Itu fakta. Loh, itu Mas Bun suka ngafiliasi. Ya itu kan tadi saya sudah bilang. Ya toh? Saya di sini. Ada penonton. Walau kecil ya dapat, bos. Masalah afiliasinya, ada pembeli bonus. Nggak ada pembeli, nggak masalah. Saya tidak menunjukkan produk, cuma nempel. Ya, saya cuma nempel. Jadi video saya clear. Video saya isinya tutor. Fake di sini. Afiliasi nempel kecil di sini. Nggak mengganggu inti daripada ini. Beda bos. Kalau kreator lain, maaf ya, mereka bikin video itu 90% promo produk. Ya. 10% edukasi. Kebalik banding. Ngejarnya apa? Affiliate. Ya video ditonton enggak ditonton. Tapi secara algoritma sistem promosi itu push-nya rendah. Terus keabadian konten beda bos. Keabadian konten lain. Edukasi, tutor itu jalan terus. Promosi itu ada masanya. Kalau saya ini invest namanya. Kalau ini bermasa, hanya jadi konten. Sudah sampai di situ mengerti?